dengan siapa sasaran pekerjaan ada maf'ul. Kalau boleh ini isim fa'il di pada berori. Jadi fa'ilun. Nah jadi muttaqin asal katanya takwa. Nah dengan si bertakwa yaran muttaqin. Sementara syarat takwa ini imtithalul awamir wa jatinabun nawahi. Jadi semoga pegawian ini si menjunjung perintah Allah dan si jauhin larangan dari Allah yaran takwa. Ngadengan yaran muttaqin. Nah, jadi setelah membaca bismillah, alhamdulillah, membaca selawat wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Dari apa itu selawat? Selawat bahasa lugahnya artinya rahmat. Ya, jadi selawat ini rahmat. Itu rahmat. Lagu lamun selawat makna istilah doa. Jadi selawat ini doa artinya. Nah, ada selawat kalau kepada Allah. Nah, misalnya kan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Innallaha sesungguhnya Allah wa malaikatahu dan malaikatnya yusholluna berselawat sembahyang 'alan nabi kepada nabi. Jadi desida Allah sembahyang atas nabi maksudnya apa? Desida Allah memberi nabi rahmat. Jadi datang nabi desida Allah sembahyang untuk mungkin nyembah nabi itu bangun. Jadi shollu ala nabi artinya memberi rahmat kepada nabi. Nah, adapun malaikat itu selawat di nabi, sembahyang di nabi, artinya apa? Nah, ini malaikat ngendengan nabi istighfar, ngendengan nabi ampun. Nah, jadi kalau lamun malaikat ini selawat karena apa? Ngendeng ampun untuk Rasulullah yang benar. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Jadi setelah desida Allah ngadi rahmat berselawat terus malaikat minta ampun kepada Allah untuk Rasulullah, maka itu sih jadi dengan beriman ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Hai orang-orang beriman berselawat dan salamlah kepada Nabi dengan sebenar-benar selawat dan salam. Nah jadi ngubah kita lamun itu sih jadi panjang sih jadi umat Rasulullah berselawat Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Jadi dengan lebih rahmat. Itu bedanya. Jadi lamun desida Allah yaran rahmat. Jadi nabi terahmat. Lamun malaikat berselawat dengan ampun tiba Rasulullah. Nah, kepada Rasulullah artinya dengan ampun tiba desida untuk Rasulullah. Sementara itu sih jadi umat Rasulullah berselawat artinya memohon kepada Allah rahmat untuk nabi itu. Nah, kumpen ampun perlu termohon rahmat tiba nabi itu. Nabi wah sempurna. Jadi tidak perlu ke doa-doa yang Rasulullah karena ya terjamin ya ahli surga. Lalu kumben. Nah, kumben apa tuh? Baca selawat kepada Rasulullah karena ini perintah Allah berdasarkan ayat ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Hikmah ngombe. Hikmahna alam ini meronu bersenter. Yang tersenter muantel kece itu kan kena sinar. Nah begitu pula lamun doa yang Rasulullah itu kena logo lebih terang kena nanti pak itu. Yang pernah dalam hadis man shalla alayya sholatan wahidatan sallallahu alaihi wasallam. Saya baca selawat untukku anak ini sabda Rasulullah maka ia tersadia rahmat 10 rahmat sida Allah. Jadi lamun senter nabi itu lebih terang tipane sinare mantul pantulan. Kenapa? Karena desida Allah ini menjadikan ini nabi ini wasilah antara hati ini sedikit beli gemara ini lo speaker ini nah tema tipe ini nih tema tipe colokan ini sekedi lagu ada aran terapu arana step up jadi si tema 10 baris dulu jadi beli jadi 100 nah ini ya tambahnya step up. Jadi step up ini jadi Rasulullah mau step up kepada yang sekali sugul 10 kali.
Ya, jadi sesim ini dia jelap terkabul hajatnya. Nah itu kuat-kuat baca selawat. Sesim baca selawat 100 kali, maka Allah akan ngadi balasan 1000 rahmat. Sesim baca selawat 1000 kali, insyaallah ampun dosa-dosa. Jadi selawat ini meningkat. Jadi lamun temele mau boti juga selawat. Ya. Macas. Jadi lamun temele ate dan luwe rahmat ipaiti baca selawat. Jelap proses. Jadi lamun doa yang diri sesuai itu. Di Rabbi firli warhamni sekali. Lalu lamun baca selawat langsung sekali. Temu ipaiti. Jadi lamun temele mau boti ya kuat-kuat selawat. Karena balasina sida Allah 10 rahmat. Dan atas segala keluarganya dan segala sahabatnya yang suci mereka itu. Wa ala alihi, jadi ini cukup terbaca yang khusus untuk Rasulullah. Lagu selawat dan salam ini terbaca yang ada untuk keluarganya, sampai keluarga Nabi. Nah keluarga Nabi dengan si lahir lengan keturunan Bani Hasyim dengan Bani Hasyim dengan Bani Muthalib. Ya termasuk ini Ali, nah ini ya Bani Hasyim ya, Bani Muthalib. Nah, Pak Yamin, yang kan Habib ini keturunan Rasulullah dalam segi darah, nasab. Nah itu termasuk keluarga Nabi Anda dalam segi keyakinan yang penara di dalam Al-Quran dijelaskan innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum. Tetuna dengan beriman ini bersaudara, damai saudara-saudara. Ya jadi itu keluarga Rasulullah dengan keluarga apa? Keluarga iman. Jadi kita kenal, jadi wa ala ali berarti kita kenal. Itu sih mengukur bahwa Allah Tuhan te, Rasulullah Nabi te. Jadi sisi membaca 2 kalimat syahadat ya sama kaum. Jadi kena ya selawatin. Jadi lamun membaca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad itu doa yang Rasulullah dan itu doa yang diri. Dan itu kalau ini beriman kepada Rasulullah jadi keluarga Rasulullah. Nah, yang pernah wa ala alihi ini lamun wal alihi. Ini karena alasan sahabat, alasan ulama masuk itu jadi keluarga Nabi karena ada ayat mengatakan innamal mu'minuna ikhwatun. Ini dipatutnya. Jadi itu keluarga Nabi, lalu keluarga dalam persaudaraan seiman. Namun Tuhan ini saudara dalam persaudaraan serasat. Itu saudara dalam persaudaraan seiman. Jadi kena itu lain. Ya tetesan. Wa ala alihi wasabi kan pejulun Ali kemudian sahabat karena siaran sahabat ini dengan siwah berdiri Rasulullah pada masa hidupnya. Nah ya sekali nanjan sahabat sekali ini dengan siwah berdiri Rasulullah pada masa hidup Rasulullah. Baik boleh atau nanti. Nah kan ada orang sahabat dua, ada sahabat kabir. Nah ini si wah akil balik tua. Ada sahabat sogit beci-beci nih ada ukurannya. Ya ukuran ini karena beci-beci berdiri Rasulullah ya sahabat sogit. Lalu lamun akil balik sahabat kabir. Nah, beli. Nah, jadi sahabat ini khusus dengan suah berdiri kencur Rasulullah. Ada dengan berdiri kencur Rasulullah waktu mimpi. Apakah dia termasuk sahabat? Nah, dia termasuk sahabat kembali karena dia berdiri setelah Rasulullah wafat. Jadi dia adalah sahabat. Jadi seorang sahabat ini dengan si berdiri kencur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam waktu Nabi masih hidup, dia beriman. Jadi Abu Jahal ini adalah sahabat karena dia yakin dia Nabi itu. Nah, jadi dia masuk sahabat Abu Jahal, Abu Lahab, ya penjahat, orang Quraisy, orang kafir, musyrik. Tapi dia kan lama bukan sahabat. Sahabat ini dengan sebelum ke Nabi, lalu beriman. Jadi lamun berdiri ke Nabi, lalu dalam mimpi, dia termasuk sahabat karena dia berdiri setelah Rasulullah wafat. Sahabat mimpi. Nah umat ini seluruh orang yang hidup setelah Rasulullah diangkat jadi Rasul. Setelah dapat wahyu di Wahiro, jadi 20 umat. Nah ini umat ini secara umum amalnya. Jadi manusia, jin, makhluk, 20 umat ini umat Nabi Muhammad. Dengan kafir dengan Islam umat Nabi Muhammad adalah cuma yang deman mau hidayah dan kafir-kafir sehingga dia terganggu terus lalu dengan kafir.
kanggo itu turuti dalam hal ibadah, lalu dalam hal jual beli atau saling tolong menolong dan masalah kan betul umat Nabi Muhammad itu. Kita beda menjadi terlunak-lunak kan ya. Matonjorin te sebangsa setan hayar apalagi masyarakat pada keyakinan te pada paham te yang penarat ini sopan santun nah ya bareh bahas di masa itu. Amma ba'du fahadhihi risalatun mukhtasaratun sammaytuha masailal muhtadin lil ikhwanil muhtadin. Adapun kemudian daripada itu maka inilah suatu risalah yang singkat dan kunamai akan dia masailul muhtadi li ikhwanil muhtadi, artinya segala masalah yang menunjuki kami jalan yang betul bagi segala saudaraku yang baru belajar. Jadi kitab Sitojini arana ini risalah mukhtasar. Ini risalah mukhtasar artinya catatan ringkas. Nah, jadi tipis. Alamunin itu mukhtasar. Nah, jadi lamun lebih beli, nah ya mutawalat. Lalu lamun lebih ya mukhtasar. Artinya apa ringkasan ilmu. Catatan ringan. Nah, ini aran mukhtasarnya sama itu habi masailil muhtadi. Aran ini kitabnya si pengarang kitab Masailul Muhtadi. Nah ini masailah, jadi sering tersebut masailah. Lagu lengkapnya Masailul Muhtadi. Nah ikhwanil muhtadi untuk saudara-saudara kita yang baru belajar. Nah ibtidaiyah kan ibtidaiyah sanawiyah haliyah. Jadi lamun ibtidaiyah beruna tamat TK. Jadi itu ini anggapnya jadi anak TK ini pengarang kita masailah. Nah anggapnya itu perlu belajar jadi ngombe di mana anggap sing anggap itu kan ulama. Di mata tua lu ulama anggap itu baru belajar jadi ngombe karena ya halim. Terus pasal pada menyatakan perkataan iman dan Islam dan ihsan dan tauhid dan makrifat dan perkataan syahadat serta segala fardunya dan segala rukunnya dan segala syaratnya, sahnya dan segala kesempurnaannya dan segala yang membinasakan dia. Jadi pasal si pertama tentang iman, Islam, ihsan, tauhid, makrifat, kence, syahadat. Ini dua kalimat syahadat, hal-hal si membuat syahadat ini syarat-syarat syahadat, rukun syahadat, sah batalnya. Jadi ngumbi atina batal syahadat itu sekalipun membaca dua kalimat syahadat batal ini. Hubi batal. Jadi aran teduang lu beriman lu cuma lamun batal syahadat kafir itu. Lamun batal. Nah, apa sing batal langnya nah itu bahas di pasal pertama. Pasal pada menyatakan rukun iman yang mujmal dan rukun iman yang mufassal serta segala fardunya dan segala syaratnya dan segala kesempurnaannya dan segala yang membinasakan dia. Nah, yang pasal si kedua tentang iman, ada iman mujmal, ada iman mufassal. Jadi rukun imannya dua macam. Ada secara mufassal, secara terperinci, ada mujmal secara garis besar, secara umum. Jadi misalnya kita dengan lang jauh, nah ini mau doang kita tak telap nu plekan ya wah dan mufassal. Nah kalau kita mau telinga naina iman nah ya mufassal. Lamun secara umur gambaran teh helapna doang ya mujmal. Nah terus dibahas di pasal si kedua rukun iman secara umum dan secara terperinci. Nah tentang syarat-syaratnya, kesahannya, rukunnya dan perduna. Nah, jadi bahas di pasal kedua. Pasal pada menyatakan rukun Islam dan segala fardu yang di dalamnya dan segala syaratnya dan segala kesempurnaannya dan segala yang membinasakan dia. Nah, terus pasal si selanjutnya pasal ketelu tentang Islam, syarat-syaratnya, perdu-perduna, kesempurnaan di hal-hal yang membatalkan Islam. Jadi biaran yang Islam berrukun, nah ini terbahas di pasal si ketelu. Pasal pada menyatakan fardu istinja
dan segala syaratnya, memperdukan dia, mandi junub dan segala fardunya. Jadi pasal selanjutnya pasal keempat mulai waktu mau tiba pagi. Cara istinja, kemudian cara mandi junub, cara aparan menghilangkan hadas besar dengan hadas kecil. Nah, ini nyambung itu baru kita Fathul Mu'in. Nah ini kita pikir. Nah ini waktu itu tipe pikir lamun pasal keempat. Jadi cara temuli langan toharoh. Di dalam kitab toharoh haram lamun ini. Lamun aparana lamun waktu pasal keempat. Jadi telu pasal pertama, kedua, ketelu. Nah ini masalah iman. Nah mulai pasal keempat ini bicara toharoh tentang syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, kencah hal-hal yang membinasakan istinja. Pasal pada menyatakan segala syarat yang dahulu daripada mengambil air sembahyang dan segala fardunya dan segala yang membinasakan dia serta segala syaratnya. Nah jadi pasal kelima tentang wudu. Jadi ngambil air sembahyang air wudu. Nah jadi wudu ini untuk menghilangkan hadas kecil. Ini wudu. Namun hadas besar mandi kan. Nanti ini syarat-syaratnya terdahulu sebelum wudu, apa-apa sih perlu tegawe sebelum wudu. Kemudian syarat rukun wudu, kesempurnaan wudu. Ini kan lu yang tahu ini. Setelah itu dengan pengajian mungkin wudu itu berubah. Si dulu bagus, sesuai berhenti wudu. Nah lalu apalagi si lupa orang jadi tukang ngecat di perhatian cat pendeket. Nah ini harus kita ya. Atau dagang kangkung, getak-getak kangkung di perhatian, nun bisa dinasah wudu dalam menemukan cara getak kangkung. Nah jadi kita bahas. Pasal pada menyatakan segala syarat yang dahulu daripada sembahyang dan rukunnya dan segala yang membinasakan dia serta segala syarat yang pada rukunnya. Jadi pasal selanjutnya setelah wudu pasal sembahyang. Jadi syarat-syarat dengan si wajib sembahyang, rukun sembahyang, rukun 13 paling terbahas ya. Ini pasal ini tentang sembahyang. Nah insyaallah setelah itu sah-sah sembahyang, sunah-sunah sembahyang, simbatalan sembahyang. Nah karena ini setelah membaca 2 kalimat syahadat, rukun Islam si paling utama ini sholat. Nah ini sholat ini menurut yang lamun tetegaan ya tegak agama itu. Lamun ditegawi sembahyang batal, hancur agama itu. Sekalipun sering gawe haji atau umroh. Nah, ini lamun arah haji, malas-malas sembahyang berarti umroh ini hancur. Nggak arti gawe umroh, nggak arti berzakat, nggak arti rajin puasa. Lamun sembahyang dia terjaga. Nah, jadi ini penting sembahyang. Yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamadin, wa man tarakaha faqad hadamadin. Sembahyang ini tiang agama. Lamun tegawi sembahyang berarti itu telah negaan agama di diri. Sisi ninggalan sembahyang berarti ngancurang agama. Nah jadi agama ini sembahyang ini jemaah ya situ palang julu ketua dalam barzah setelah mungkar nakir marwah buka sembahyang. Nara sopo makhluk tercipta si Allah ngurus dan sembahyang ular butak. Jadi sisi pelong sembahyang ini ular butak cuma bangun sahabat ini ngelilit ini dalam malam barzah. Nah, di nama jemaah terus setelah ini hari perhitungan. Ini perhitungan sembahyang paling sulit urus. Nah, setelah ini terus sampai paling iwe harta nombe tipan langan tahasilan, nombe tipat manfaatan. Ini lamun harta dua pertanyaan lamun sembahyang. Ini terus nombe alasan-alasan pun dia tenggawi sembahyang. Nah, ini jemaah insyaallah terbahas di sembahyang. Pada menyatakan segala syarat yang memperlukan puasa dan segala fardunya dan segala sunatnya dan segala yang membinasakan dia. Nah, jadi pasal setelah sembahyang pasal tentang puasa. Apa pengertian puasa? Apa syarat-syarat harus puasa? Apakah puasa ini wajib dengan nak beki atau dengan sibli atau dengan siwah huzur mungkin puasa ini? Ini terbahas. Kita apa rukun-rukun puasa? Apa sih sunah-sunah puasa, apa sih batalan puasa. Jadi harus tahu ya apakah tersuntak ini batal puasa tertentu.
atau tenai lerat yang lagu bekeram tombong tuh matan di puasan tuh. Nah ini arah pembahas insyaallah. Bahwa kami menyatakan segala masalahnya dengan tarekat soal dan jawab. Nah, jadi metode kitab ini artinya metode ini cara menyusun kitab ini si ulama masailah dengan cara soal jawab. Jadi kita kan lu gosip, kan? Gosip kita lu ketuan penasaran. Jadi itu tentang gosipin diri tuh, tentang ibadah tuh. Nah ini maknanya ampun susun kita masailah ini tentang ketuan diri tuh. Jadi mau masailah dia tetap pameran dengan soal-soal dengan diri. Jadi ampun susun dengan tarekat soal jawab, katanya penasaran lihat diri itu jawabinnya. Jadi lama penasaran mungkin yang sembahyang usah setonde doa soal diri itu jawabinlah diri itu belajar. Jadi ndak ilmu ini tuh kudu pamer-pamer dengan atau ngetuan dengan ada neparan itu tahu ada neparan terajin ngaji. Nah jadi khusus dari diri itu apa kudu mungkin apa hikmah apa ngurus soal jawab artinya jelap melekat di diri itu. Ya, jadi lamun pertanyaannya kadang melekat ketimbang baca yang terjadi itu sih dengan tindo itu. Nah, tindo itu kan ceramah umum. Dia ada beketuan dia negur jamaah akhirnya dengan situ ceramahin julang ngantuk tindo ya. Itu doang muni kalau lah muni. Nah, tina berbekas apa sih pelajarin yang punya pina kitabnya dengan bentuk soal jawab, jalur soal jawab. Supaya ingat segala orang yang menghafalkan dia bahwa kepada Allah jua kita minta tolong akan ketaatan pada di dalam agama yang sebenar-benarnya yaitu agama Islam dengan berkat Nabi Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nah, jadi tujuan pengarangan kitab kita tetap ingat ilmu si pelajaran itu masailah si sampean. Nah ini tujuan utama. Nah ini yang kudu nyusun kitab ini mengharapkan ridho atau rahmat dari Allah. Nah dengan berkah, jadi berkah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika kita ditanyai orang apa arti awwaluddin, jawab bahwa arti awwaluddin itu ma'rifatullah. Nah jadi artinya nara dengan itu apa awal itu beragama. Ini kan setiap sesuatu beri awal beri akhir. Nah ini agama ini apa awal? Lalu itu lengan ketika yang bangket awal lengan B, lengan balik itu masing-masing. Jadi ini agama ini dah berdua awal. Jadi ini dah selung-selung muncul. Jadi apa awal agama? Ma'rifatullah. Nah, jadi awal itu beragama ini mulai lengan mengenal desidalo. Jadi ma'rifatullah waluddin. Jadi awal itu beragama ini lamun tuh atau si nenek tuh. Ya dan ma'rifatullah. Nah ini awal itu beragama. Beragama itu belum di tahun nenek tuh. Nenek itu hitam putih kan dengan boleh kan hitam putih. Terus ada yang dengan telu nenek nih. Ada aja nenek nih botu, ada nenek nih keris, ada nenek macam. Nah itu sih beragama ini apa nenek tuh. Nah yang perlu ma'rifatullah. Soal jika kita ditanyai orang apa asal makrifat itu? Nah setelah itu jawab bahwa asal makrifat itu boleh membedakan antara muhdats dan qadim dari karena hakikat mukmin das mungkinil wujud itu muhdas dan hakikat wajibul wujud itu wadim, maka tiada bersamaan keduanya. Nah, jadi ma'rifatullah ini awal malik. Jadi bukan awaluddin. Nah terus setelah awaluddin ma'rifatullah. Nah ma'rifatullah berdiri awal. Nah berdiri awal. Awal apa? Mampu membedakan mana muhdas, mana qadim. Membedakan muhdas mungkinul wujud. Mungkin arahnya. Membedakan qadim wajib wujud. Karena antara keduanya berbeda.
Jadi lam tuah mumpung bedaya muhdas kenci kodin berarti itu wah mulai beragama. Nah ngumpeng kutem bedayangnya contohnya. Nah misalnya kan arah angin, arah nih tiup nih apa arahnya lenyur. Kumbenan pun tiup lenyur ya karena arah angin niup ya. Nah misal berbalik ini nih, beruga ini mustahil ada mesa-mesa, pasti ada minaknya, pasti ada tukang, pasti ada minaknya. Nah ya kan, pohon apa no? Nah dengan si minaknya ini, nah ya kan, pencipta. Dengan si tepina, nah ada makhluk. Nah jadi lamun kembalian tipe tauhid, nah ini apapun si tepina ya kan muhdas. Lalu apapun si minaknya ya kan kodin. Nah, jadi lamun teu mampu membedakan dengan si deka, misalnya telapak kaki kan, atau bekas ini jagung ini be bolong-bolong, atau be bolong, kemudian ampuna tiokna di nerete, mungkin ada manok sing akan dia. Nah ini harus tegita ya. Nah pada kenci ini aran alam semesta ini karena arak minaknya. Jadi pada dengan si minaknya kenci pinaan. Dan tidak ada terhimpun keduanya yang disebut tergabung. Jadi tukang kecebale bu kita nyimpun nih. Nah dia nebau terhimpun nih karena tukang ini ya minak balik. Dia mungkin balik minak tukang. Jadi lamun tahu beda nah itu kembalian pada sida Allah. Di sida Allah minak itu dia mungkin di sida Allah tepina. Nah ya ampun penyembah berhala ini sesat karena apa? Anggapnya patungnya minaknya. Ya minak patung, lo punya nyembah patung. Nah kan harus patung setiap nak nyembah itu. Pada kenci ini balik, hak balik setiap harusnya dia dilindungi. Ini tak bersembau, entah itu nyembuhin balik. Nah ini pada kenci di sida Allah. Di sida Allah mina itu harusnya itu nyembah di sida Allah. Dia itu ingkar le apa nih nikmat di sida Allah. Nah, jadi lamun mampu beda yang itu. Biaran ini, biaran panjang. Nah iya wah tandanya awaluddin, waktu itu tipe marifat. Nah jadi setiap dengan ini harus diberi alasan. Nah kumbe nampak nyembah nini harus tahu ini. Kumbe nampak nyembah nini harus tahu alasan masing-masing. Jadi dia paham turut. Jadi lamun dalam akidah ini harus paham turut, harus ketuan saya. Mungkin ketuan ini ketuan. No, mayakal dulu ketuan no. Coba teh ketuan dulu sama Rifki. No, mayakal. No, mayakal. Atanya bini. Coba ketuan. Kumben apa tuh perlu nyembah nini? Anemia itu. Ambil buktinya. Nah, yakin deh. Ini lamun itu yakin berarti di mana? Nah, misalnya kumben apa berputar matahari. Maksudnya apakah ia berputar sendiri atau putar arah motornya? Arah motornya. Nah, lamun yakin arah motornya berarti ada alasan tu beriman, ada alasan tu bertiga kali syahadat. Jadi kumbe nampana jodi balik karena ada tukang. Kumbe nampana mele motor, deka. Arah supir kan, alhamdulillah supir otomatis jadi. Arah tek sopir, arah sopirnya. Jadi alasan-alasan sing harus jelas. Jadi dia itu paham turut. Baru lama tuh tahu ini beruang penesah syahadat. Lanjut Angga. Soal jika kita ditanyai orang mana yang dinamakan agama itu, jawab bahwa yang dinamakan agama itu yaitu ibarat daripada menghimpunkan 4 perkara, yaitu iman, Islam, tauhid dan makrifat. Nah, jadi ketuaan apa agama? Jadi agama ini harus tahu. Agama ini terdiri dari 4. Pertama iman, terus apa namanya? Tauhid, iman, Islam, tauhid dan makrifat. Nah, jadi iman, Islam, tauhid dan makrifat. Lu boleh hadis ada dulu. Iman, Islam dan ihsan. Kalau boleh masalah 4. Iman, Islam, tauhid, makrifat. 4 rombok nih. Nah, ihsan dinara. Ihsan dinara. Nah, kumpulnya masa ilam nyebut 4, sedangkan le hadis nyebut 3. Berarti beda ini. Jadi iman,
Ngaran iman percaya kepada Allah. Ngaran iman apapun rukun iman ini terpercaya teryakin ngaran beriman. Nah, kemudian Islam. Islam ini apa? Seluruh rukun Islam selima maksudnya iman ini rukun iman 6. Nah ini terus tauhid. Ngaran tauhid tembaca la ilaha illallah tauhid tengoku nenek cuma sopo nah ngaran tauhid. Sedangkan ma'rifat ngaran ma'rifat ati tahu beda umbe makhluk umbe Tuhan ngaran ma'rifat. Nah jadi ihsan ini pecahnya si ulama jadi dua tauhid ke ma'rifat. Karena siaran ihsan ini anta budallaha kana kau tarok fa ilam takun tarok fa innahu yarok. Siaran tauhid ini siaran ihsan ini tersembah nenek seolah-olah kita nenek. Andai nanti kita nenek kita itu wah yakinin gitu. Nah siaran ihsan. Lalu ulama dari masailah ini begini. Ini dengan ihsan langsung iman Islam ihsan deh. Iman Islam tauhid dan ma'rifat. Jika kita ditanyai orang apa arti iman itu, jawab bahwa arti iman itu percaya akan barang yang datang dengan dia, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah jadi ketuanya apa iman? Nah, iman ini kan rukun iman 6. Lalu masailah beda siaran iman ini teryakin le apa sih berita yang itu si Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apapun kabar si sampean si Nabi Muhammad tiyakinin nayaran iman menurut kitab masailah. Jadi mustahil itu neparan ahli bidah di tahun umum. Itu percaya le Nabi wah dia melingo dah disayang bukan ngeno. Karena definisi dengan mamban siaran beriman ini dengan si percaya di apa si kabarangna si Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tertolaknya, jadi bukan berarti itu milih nggak bidah itu. Dari sekali-kali hadis. Nah dari sedikit hadis seluruh apa sih datang lawan Nabi itu, apakah perbuatan, perkataan, berita-berita atau ketapannya wajib yakinin, lam dia yakinin dia beriman. Nah ya prinsip dengan limamban, ya kita masailah. Jadi harusnya itu lebih dulu belajar hadis dengan mamban, karena konsepnya itu semoga apapun si datang lawan Nabi itu Nabi Muhammad SAW wajib yakinin. Jadi selain langan Nabi itu kan gue percaya jadi harusnya itu lebih dulu dari ahli hadis. Nah, masailah kayak yang buat telai sekolah Mekah dia temeli ule wasanuyah turun si bapak ule dia temeli ule kemudian pun dia temeli ule karena mau simpat kitab hadis dia aman pelajari. Jadi wasanuyah 2 kitab hadis ini 6 ini Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Nasa'i, Sunan Abu Daud, Sunan Tirmizi, Sunan Ibnu Majah dan Sunan Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Nasa'i, Sunan Abu Daud, Sunan Ibnu Majah dan Sunan Tirmizi. Jadi waktu itu Sunawiyah ada 2, Sunan Tirmizi dengan Sunan Ibnu Majah. 4 tahun untuk belajar, sholatnya antara 2 hadis. Sementara kalau di 2 tahun ini alias 2 tahun 4 kitab hadis. Dia yang milih. Untuk apa tuh belajar setengah-setengah yang buat yang setelah tiang nolak berbulan meninggal bapak meninggal ini. Nah setelah itu terus tiang pola alias belajarin 6 hadis jadi tutup di kubisita. Jadi alhamdulillah ini kan itu lah para ngaji masailah. Jadi apapun kabar si kumpulan si ulama berkenaan dengan berita langan Nabi itu, ucapan Nabi itu, terus perbuatan Nabi itu, terus ketetapan Nabi itu, nayaran kitab hadis. Nah kitab hadis si kumpulannya li ulama, si luwe perbuatan seluruh perbuatan Rasulullah nayaran kutubus sittah. Nah ini si palang Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Nah si lain-lainnya ini Sunan Abu Daud, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah dan Sunan Tirmizi. Nah tiap jadi dengan si nilai jadi mau kudiran asli mamban ya harus ngapal. Wah belajar itu besitah, nah perlu asli mamban karena konsep dengan mamban masailah. Apa konsepnya? Percaya yakin dengan apapun berita ya tentang Rasulullah. Nah jadi mulai langan ke pedagogi baca itu belajar kitab hadis. Bila perlu beli kitab. Karena dia sempurna jadi nama mamban lah mulai teman tahu hadis. Enggak ya dua amaran kita tahu hadis kita dah. Karena konsepnya no pembalot aja kita di mana benci lo dalam syarat imannya kan jelasan percaya dengan apapun kabar tentang Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Soal, jika kita ditanyai orang apa arti Islam itu, jawab bahwa arti Islam itu yaitu menjunjung dan mengikut segala kitab Allah dan mengikut sabda Rasulullah dan menjauhi segala larangannya. Nah, jadi apa arti Islam? Ini Islam ini menurut Masailah artinya menjunjung seluruh kitab Allah dan Rasulnya. Jadi pengertian takwa teman-teman. Dan menjauhi segala larangan Allah dan Rasulnya. Nah, ini syarat dan Islam. Jadi tidak cukup tersembahyang, terpuasa, berzakat, terhaji, apapun. Misalnya apa? Menghormati tamu, tidak nyakitin tetangga. Nah, jadi ada hadis, maka na yu'min billah fal yakul khairan aw liyasmut. Sesi yakin dari sida Allah dan Rasul di hari kiamat, atina ngeluaran ongkat-ongkat si bagus. Lamun dia mampu munisi bagus lebih baik na teduh. Ini kan perintah Allah. Ada hadis lain, maka na yu'min billah wal yaumil akhir fal yasil rahimah. Sesi yakin kepada sida Allah, yakin dengan hari kiamat, maka hubungkan silaturahmi. Dia sedikit-sedikit pesual. Ini sedikit-sedikit salang sepul, telujulun ini salang sepul, telaknat dengan ini. Dan itu bertetangga, segi bak bubuk, segi balen teh pesampingan. Lalu dia salang telujulun, nah itu telaknat dengan sida Allah. Andai mati kafir. Mati dalam keadaan qatur rahim. Khawatir nengono, dia jangan mati kafir, mati fasik, karena mati dalam keadaan dendam kepada sesama muslim. Nah, jadi ini temal Islam. Maka na yu'min billah wal yaumil akhir fal yasil rahimah. Jadi saling tepat, saling perhatian. Nah, jadi ini siaran Islam dari kitab Masalam dan Islam dengan sinjunjung perintah Allah dan Rasul. Minta perintah Allah ya Al-Qur'an. Minta perintah Rasul dia dalam hadis. Jadi saya peduli di Al-Quran kita hadis. Nah ini siaran dengan Islam. Kesimpulannya. Nah, jadi barang siapa siaran dengan Islam dengan si menjunjung perintah Allah dan Rasul, dengan si jauhin larangan Allah dan Rasul. Artinya kesimpulan siaran dengan Islam dengan si perhatian di Al-Quran kita hadis. Jadi ini pedoman tuh. Jadi langan yang penting yang amalan tadi doa. Suruh fotokopi doa. Nah doa tentang ngumbi atete mohon kepada sida Allah dengan seluruh aran-aran. Jadi aran sida Allah duit. Jadi dengan sekedar 20 dengan sekedar siwa duit aran sida Allah. Nah dengan aran-aran ini tengendel di sida Allah atena pina atente ini gembira dengan Al-Qur'an. Selesai masalahnya dengan petunjuk Al-Qur'an. Kita atena terkabul hajat-hajatnya dengan petunjuk dengan cara yang diberikan, yang dikabarkan oleh Al-Quran. Nah jadi Islam ini intinya peduli terhadap Al-Quran dan hadis. Terus Soal, jika kita ditanyai orang apa arti ihsan itu, jawab bahwa arti ihsan itu yaitu berbaik cinta rasa serta tulus ikhlas, yakni menyempurnakan keelokan suatu sifat kemudian daripada diperolehnya. nah jadi ihsan ini siskat. Ihsan ini memperbaiki cita rasa. Jadi mungkin cara jaga perasaan dan mengelokkan apa-apa yang kita peroleh. Nah, misal sakit itu, alhamdulillah sakit itu, ada waktu istirahat kan. Nah terus kelolosan tertidur, alhamdulillah kelolosan tidur ketimbang yang sudah milih ngantuk. Ya. Terus mu itu aja, alhamdulillah mu itu aja ketimbang dengan si malas dengar dengan si bagus. Nah terus si tani ini tersugi, alhamdulillah mu itu sugi arah atau ibadah kepada si Allah. Terus miskin, alhamdulillah miskin itu dinarak lu urusan itu cuma di akhirat. Ya karena baik kita rasa ya rasa. Jadi napina itu ngomongnya si desa lo, kan rela jelas. Ajaran dengan Islam.
Ada cari sakit gigi, ngurumun, jadi sang. Jadi lamun sakit gigi, alhamdulillah, tahu rasa dengan sakit, jadi cuma nara dan sakit gigi dia tercelak aja, kan? Jangan ihsan. Itu sakit gigi mel itu mertukang. Jadi ihsan ini ngumpi ate, apapun situ datang lah ada si dalam ate terele, ikhlas. Istarina oleh jadi para budak, alhamdulillah ketimbang pina itu si dalam nunas ketuk-ketik. Ijanina terus nu berdagang di Bali ya alhamdulillah ketimbang berdagang di luar negeri. Dan jadi pokoknya serba bagus. Sadena rezeki lalu merantau musafir ya alhamdulillah ketimbang terjadi pengangguran. Nah jadi siaran ihsan ini mungkin cara itu meriri hati itu ikhlas tiba apapun ketentuan di sida Allah ya Islam memperbaiki cita rasa. Jadi prasangkan di sida Allah selalu baik. Nah husnuzon pada sida Allah. Juga tenang ya dan ihsan. Terus menganggap ya. Soal, jika kita ditanyai orang apa arti tauhid itu, jawab bahwa arti tauhid itu yaitu mengesahkan dia sekira-kira tiadalah diperoleh sekutu padanya pada yang diesahkannya. Jadi si kedua tauhid. Amdaran tauhid mengesahkan Allah sekira-kira tidak ada sekutu. Mangan itu tauhid harus kuat. Ndek karena nusin yang peteknya. Jadi si nyuri teknya jadi sida Allah. Mangan itu atau nginam itu ndek inaman itu nyuri itu segar. Baru izin sida ya Allah. Pada kita bertalatan ndek kan santam pernah berhasil talatan tuh. Ini karena izin sida Allah. Atau misalnya jelap ya beranak ndek karena ya ya bagus cara namanya pernah beranak ini karena izin Allah luwe dengan beranak karena dinara izin dari Allah atau luwe dengan merita di teman murid itu karena izin dari Allah di manara jadi ngubah hatinya tauhid mantap jadi enggak apa rana gara-gara pilih nomor orang gila aja berarti tauhidnya kurang nah ingat pamat mana boleh di masa nara di daerah nah jadi harus apa rana tauhidnya mantap nah ini kira-kira cuma di sida Allah tiba andang gantung apapun sih pegawai ini enggak tahu misalnya kan ini keris popamaku juga dengan mati dengan itu sekedar syarat jadi ampun polong manok bukan karena tobat tapi karena izin sida Allah bukti ngombe coba lah karena apa dan izin sida Allah ini kan Nabi Ibrahim yang terbakar coba lamun kepada yang opini selalu setiap apa sih kira si opi membakar tentu Nabi Ibrahim terbakar cuma karena di sida Allah isi ngatur alam semesta ini akhirnya Nabi Ibrahim cuma terkecelbukan di opini terbakar ya kenana jadi hati tauhid itu mantap jadi hukum adat ini dinabung hukum Al-Quran jadi keyakinan jadi apapun pegawai yang perlu bismillah misalnya jompina dengan sehat ini karena jompina persehat karena izin sida Allah. Terus ara misalnya bersedekah ya, ndak oka pun mu mangan. Ini kan di sida Allah jadi mangan. Coba lamun dina sade mangan, mungkin lainnya di mungkin lainnya di sedekah dia. Nah, jadi apapun si tegawe ya harus tergantungan kepada sida Allah sehingga murni atas izin di sida Allah. Nah, yaran tauhid. Ndak tergabung-gabung jadi lamun temu syarat kan mau berarti tauhidnya memang mantap. Ini jadi sekira-kira mengesahkan Allah sekira-kira tidak ada sekutu. Ini nara dua nih. Soal, jika kita ditanyai orang apa arti makrifat itu, jawab bahwa arti makrifat itu mengenal akan suatu syarat memutuskan hukum pengenalnya dengan nafi dan isbat. Nah jadi ada makrifat memutuskan sesuatu dengan dua metode ada nafi ada isbat la ilaha ini la ilaha huruf nafi ilaha mampi isbat illallah isbat musbit jadi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ya ada makrifat tidak ada Tuhan kecuali Allah jadi tidak ada ini ya ada nafi tidak ada Tuhan ya ada nafi illallah yaran musbat isbat nah jadi lamun pas isbat nafi kan isbat nah yaran makrifat jadi dinara berkuasa kecuali Allah
dinara hidup kecuali Allah, dinara hidupang mati kecuali Allah. Nah lamun toh kenal ini aran makrifat. Jadi mengenal ini nabi kencen sebab. Soal, jika kita ditanyai orang apa arti syahadat itu, jawab bahwa arti syahadat itu yaitu kabar dalil yang pasti. Artinya kabar dalil yang utuh. Maka adalah kabar itu dua bagian. Pertama, kabar dengan dalil. Kedua, kabar dengan mutawatir. Artinya berturut-turut seperti sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Faiza alimtum mitla syamsi fashidu." Artinya, apabila engkau ketahui seperti matahari, maka naik saksilah engkau. Jadi syahadat ini harus terjadi abad qat'i. Jadi baru empat tekanggo bersaksi lamun telah tahu berita itu jelas. Jadi ini samar-samar. Lamun temosi kita dengan oleh petang-petang jadi tekanggo bersaksi ini sah syahadat. Jadi siaran syahadat ini ngombe yang kita masalah mereng pun terang jelo ini. Penggitan tebu, penggitan jagung, penggitan balendengan jelas, penggitan muantu. Lamun gelakulan tekanggo bersyahadat nesah. Jadi lamun bersyahadat harus terkenal desi Allah mereng ongkut kenal matahari. Terkenal Rasulullah mereng pun terkenal matahari. Jadi lamun emosi ini teman kenal samar-samar sinar kenal Allah kenal Rasulullah berarti syahadatnya syahadat kabur. Sahabat adakan. Jadi itu ini tahu ini Islam kena atau Islam ini. Kalau mau tuh mantep dua kalimat syahadat kenal itu sifat-sifat desi Allah hafal sifat 20. Nah berarti syahadat mantep. Lalu lamun emosi ini teman kenal sifat Allah sifat Rasul jadi kamnah tablik tanah berarti syahadatnya emosi perlu tertambah. Jadi yang pernah yang kan Islam KTP ini namun syahadatnya pengetahuan tentang Allah dan Rasul kurang. Jadi tidak terjadi Islam KTP. Nah yang pernah perlu kesempurnaan. Jadi setiap dulu terpahami tauhid syahadat. Nah setiap dulu bertambah ilmu itu bertambah yakin sifat kepada Allah. Jadi artinya syahadat dua kalimat syahadat sifatnya itu setiap tasyahud betul-betul mantap. Nah, ini karena ini syahadatnya harus dengan kabar yang jelas, kabar yang mutawatir dan kabar yang qat'i. Ini harus jelas. Nah, yang ini juga. Atenda lupa. Ya. Istirahat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ni'mal wakil, ni'mal maula, ni'mal nasir. La haula wala quwwata illa billahil azim. Mari lanjutan setelah sembahyang asar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.